Sepertinya warga Malaysia masih kesal dengan aksi pelemparan telur ke kedutaan besar mereka di Jakarta. Selain mengklaim bahwa negaranya didukung oleh Inggris, mereka juga menuding bahwa PKI masih ada di Indonesia. Wow. Di sisi lain, ada juga warga Malaysia yang berpikiran lebih terbuka. Hampir 100 orang daripada pelbagai kelompok hak asasi manusia dan kesatuan sekerja berkumpul serta bertindak agresif dengan melemparkan telur di hadapan kedutaan Malaysia di Jakarta pada Khamis. Antaranya termasuk ahli Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh melemparkan telur ke dinding hadapan bangunan kedutaan. Tindakan itu dilakukan untuk membantah kes timbakan video provokasi serangan buruh ke atas kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Ya, saya dimaklumkan oleh rakan TikTok saya, ramai yang membaling telur ke bangunan kedutaan adalah PKI, Parti Komunis Indonesia. Ya, kerana itu mereka lilit kain merah di kepala. Merah itulah warna komunis, tuan-tuan. PKI dulu semua gunakan warna komunis merah. Bisa aja ya, nyambung-nyambungin tuh loh, bisa. Slogan Ganyang Malaysia semasa zaman Bapak Soekarno jadi presiden hampir 50 tahun dahulu. PKI lah di belakang agenda Ganyang Malaysia, dan nampaknya pengaruh PKI masih menebal di Indonesia. Wow. Dan kita sangat yakin, saya percaya. Wow, aku bener-bener gimana ya, atau satu ini ya, kayaknya dia lebih tahu banget ya apa yang ada di Indonesia, apalagi tadi dia sebut PKI lah intinya ya. Bener-bener dia menyambung-nyambungkan segala sesuatu, mungkin apa yang dia pernah lihat, apa yang dia pernah dengar, apa yang dia pernah tahu gitu ya. Mungkin jangan-jangan dia pernah nonton filmnya itu ya, G30S itu ya. Hanya karena yang demonstrasi di Dubes Malaysia itu menggunakan ikat warna merah di kepala, dan akhirnya menyambung-nyambungkan dengan partai yang dulu itu ya, G30 itu ya. Wow, bener-bener bener-bener bisa aja ya nyambung-nyambungin itu loh ya. Percaya dengan komen-komen yang dibuat oleh rakan TikTok dari Indonesia bahawa pendemo itu adalah mereka-mereka yang terpengaruh ya, saki baki Soekarno musibat, kata Bapak Faristan ya. Mereka adalah terpengaruh dengan agenda PKI ya. Kerana itu nampak merah di kepalanya. Dan kita di Malaysia kita cool, kita tidak respon dengan membaling telur ke kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Kita tidak melakukannya, kita tidak ya. Ngapain melakukan? Cool. Dalam pada itu tuan-tuan, kita lihat gini ya, mungkin ya sebelumnya terima kasih karena di Malaysia tidak ada balasan lah intinya ya. Saya pribadi juga tidak mendukung ya aksi demonstrasi yang merusak, yang mengotori, itu benar-benar menurut aku pribadi sangat tidak setuju ya. Cuman satu hal yang perlu ditegaskan ya, bahwa kejadian yang kemarin itu ya, yang di lautan itu ya, intinya di sini kan korban, Pasti masyarakat Indonesia itu beda-beda sendiri untuk merespon kejadian tersebut karena sudah menghilangkan nyawa. kerana itu dia, bos tekong yang menyeludup warga negara Indonesia keluar dari Malaysia secara ilegal. Ya, dan tekong itu telah ditangkap, saya dengar ditangkap di Dumai ya. Dan hanya soalannya, bagaimana dengan ejen-ejen tekong ilegal ini yang berada di Tanjung Ru, Banting, Selangor ya? Ada tak pihak polis Malaysia mengambil langkah-langkah menangkap ejen-ejen yang ada di Banting, Tanjung Ru ya? Ini juga penting. Kelakar. But saya tak bela mana-mana pihak. Saya tak bela IPMM. Saya tak bela, walaupun saya rakyat Malaysia, saya tak bela IPMM. Saya tak bela rakyat Indonesia. Saya tak bela siapa-siapa. Saya nak tahu cerita sebenar. Rakyat perlu tahu cerita sebenar. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, khususnya orang Melayu yang beragama Islam,
kita jangan masuk perangkap. Kita ni serumpun dengan Indonesia. Komen-komen yang ada ini, ada influencer yang bercakap ini pendatang. Betul, memang dia orang pendatang. Dia pendatang masuk secara salah, betul. Tapi kita ingat, kita ni orang Melayu, kita ni Islam. Dan Islam, dia larang kita pergi berbunuh orang. Kita tak boleh suka-suka bunuh orang. Kita tak boleh ambil nyawa orang semudah itu. Tak boleh. Dalam Islam, dia larang kita membunuh. Walaupun korang kata, oh ini demi keselamatan negara. Bukan. Nak bunuh orang, tengok apa sebab. Kenapa? Setuju. Jangan semudah-mudah ambil nyawa orang. Ini bukan saya nak condemn APMM, tetapi saya nak bagi tuan semua, kita kena bertenang. Sebab kalau kita provoke lagi, Indonesia provoke, dia akan jadi panas. Dia akan jadi panas antara kita dengan Indonesia. Kita bukan nak bergaduh. Dia jiran kita. Dan benda ni pula, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Sebab, saya tanya dengan korang, kalau Malaysia dengan Indonesia bertelaga, siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Kalau kita bertelaga ni, siapa yang untung? US akan untung sebab dia nak Selat Melaka. Kena faham tu. US nak Selat Melaka dan Anwar Ibrahim nak untung. Jangan masuk perangkap. Dalam isu ni, saya minta kita serah pada pihak polis, biar dia dedahkan hasil siasatan. Dia dedahkan. Walaupun ada provokasi baling telur dekat kedutaan Malaysia kat Indonesia, kita kena sabar, bertenang. Dia terkorban ni. Bukan kita yang terkorban, dia terkorban. Sama kan apa yang aku omongkan tadi itu ya. Tak betul ke saya cakap? Kalau kita keluarga kita terkorban, kita bukan rasa marah. Jadi kita kena sabar, tenang perkara ni. Ya, permasalahan ini tuh benar-benar semakin rumit ya, karena itu tadi ada beberapa oknum tuh yang terus semakin panas gitu ya. Dan yang atau tadi tuh benar-benar menurut aku cara berpikirnya terlalu jauh ya, bisa menyambung-nyambungkan ke komunis dan itu menurut aku lucu banget ya, hanya karena ikat kepala yang mereka gunakan warna merah. Benar-benar itu apa ya, dugaan yang sangat di luar angkasa banget ya. Bisa-bisanya yang bukan orang Indonesia tiba-tiba menghubungkan dengan partai komunis. Itu menurut aku, waduh, terlalu jauh banget ya. Yang kemarin dia bilang yang nanti akan dibantu Amerika dan ada nuklir dan sebagainya macamnya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Cara berpikirnya tuh benar-benar terlalu jauh menurut aku.